Kalau dikasih, jangan pernah ditolak, terima aja. Tapi yang ketiga, kalau diberi banyak berbagi, habisin. Itu tapi kadang suka ada aja tetangga yang kurang ajar. Oh, iya teh Kartika Sari, astagfirullahaladzim. Tidak boleh lain di hati, lain di ucapan, nggak boleh. Fasik, lain di perbuatan, lain di hati, munafik, nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Tadi orang minum kopinya, atuh udah dibere kopi ku AA, nggak apa-apa. Nyawa gitu pohon teh jeung sanguna gitu. Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'arifatil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Papa sekali, tante sekali, mami sekali ya, teteh-teteh sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar dibaca di pagi hari, berkah insyaallah. Nanti kalau kita berdoa, kiblatnya doa itu langit, kiblatnya sholat itu Ka'bah. Jadi kalau berdoa, kalau pakai dalilnya Quran surat Al-Anbiya ayat 90, Nabi Zakaria itu doanya kenapa bisa diijabah? Dari yang tadinya belum punya keturunan sampai akhirnya kemudian punya keturunan, padahal usianya udah sepuh, istrinya udah tua, beliaunya udah tua, tapi diijabah akhirnya punya keturunan. Salah satunya adalah beliau senantiasa, kalau di ayatnya itu kan, bergegas melakukan kebaikan, dan berikutnya beliau itu kalau berdoa itu penuh dengan rasa harap dan cemas kepada Allah. Jadi berdoa itu jangan sampai tangan kita seenaknya. Ada yang doa gitu ya, tangannya tuh udah amin, amin.
Jadi harus yang benar-benar kita minta. Betul-betul hanya Allah yang kemudian bisa mengabulkan doa kita. Hanya Allah yang kemudian, hanya kepada Allah kita betul-betul menyandarkan semua urusan kita. Gimana sih kita waktu nginjem uang sama tetangga kita? Halo, assalamualaikum. Kan melas banget tuh. Kumaha itu damang muji dulu kan, bisa mini ayeuna mah mini katingalina teh glowingnya. Kan suka ada yang muji dulu, dipuji dulu. Sis, masya Allah ya, sekarang mah kelihatannya teh mini aktif, sehat ya sis ya. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Anak-anak juga pada sehat, mini pinter ya. Iya, kemarin aku lihat mini anak-anak teh mini lah lucu. Sekarang mah iya, alhamdulillah teh. Gimana teh, ada yang bisa dibilang? Iya, manawi. Jadi ketika mintanya pun aduh manawi ya teh kumargi. Duh abdi teh da tos ka ditu ka dieu. Abdi teh tos ka ditu ka dieu. Bayangkeun aja abdi. Itu harus ada sandiwara gitu. Tapi ketika ditagih kan ngotot. Ketika ditagih teh nusan aya atuh tuh kayak mun aya dibayar lah. Kenapa? Galak banget, nggak pas lagi mintanya. Apa pas lagi mintanya mah sangat apa kalau Sunda tuh melah gedang, malepah gedang. Oh sangat apa? Ini bukan malepah gedang, sangat bukan. Aduh naon? Ya itulah, sangat santun gitu apa? Ngolok banget gitu. Itu kita lagi mau minjem uang aja kan gitu. Kalau ada kita kebutuhan sama seseorang yang teramat sangat, kita mintanya kayak gitu. Masa minta sama Allah tangannya di bawah? Ya Allah, kabulkan. Untuk kita naon ya Allah. Bener. Mintanya udah gitu, gimana sih? Ya gini, ibu kalau minjemin uang itu sama orang, kalau ini logika dasar aja ya. Kalau kita minjemin uang, itu sama tetangga yang baik atau tetangga yang jahat kira-kira? Sama yang baik. Lah kita banyak mintanya sama Allah, tapi cara mintanya nggak bener, perintah Allahnya nggak dijalanin, ya gimana mau bener diijabahnya? Makanya di Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Ketika Allah kemudian mengijabah doanya Nabi Zakaria, itu ada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Apa? Di situ disebutkan Allah mengijabah doanya, lalu kemudian dijadikan istrinya mengandung, anaknya diberi nama Yahya, karena mereka berdua senantiasa bergegas melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat fisabil haq, fa idza faraqta fangsob, gitulah. Ada panggilan kebaikan, datang. Ada majlis taklim, datang. Ada ngaji rutin MTKBP, MTKBP maksudnya. MTKBP ngaji rutin. Ada Ustaz siapa? Yang bulan ini siapa aja? Ustaz Redrido Febri, Ustaz Abe, masya Allah itu beliau ahli siroh bu. Jangan sampai nggak datang itu. Kita tuh banyak yang nggak ngerti siroh. Ayo di sini siapa yang pernah baca Sirah Nabawiyah dari halaman 1 sampai terakhir beres, judulnya apa, penulisnya siapa? Cung. Parah kita itu. Ngaku cinta sama Nabi tapi nggak tahu Nabi, parah. Halo, assalamualaikum. Ibu mikir lain seri ya Allah. Cuma bayangin kita nggak ngerti Nabi, gimana kita mau tahu? Makanya kenapa masalah kita dianggap paling berat? Karena kita nggak ngerti masalahnya Nabi dulu. Kalau saya baca siroh ngerti masalah Nabi, jadi ya masalah yang ada di saya pun biasa aja bu. Baru nggak bisa bayar anak sekolah aja jadi stres. Santai aja. Bahulah boarding school nyantai. Kalau waktunya udah bayar. Istri saya yang bayarin, tenang. Coba kalau ngerti masalah Nabi, wah perjuangan kita luar biasa.
bergegas menjemput kebaikan. Azan, sholat. Nisfu Sya'ban, saum. Astagfirullahaladzim. Tadi orang minum kopinya. Atuh udah diberi kopi ku AA. Allahu Akbar. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nyauk itu pohonnya teh jeung sanguna gitu. Nisfu Sya'ban nanti malam Jumat baca Yasin 3 kali, balikan, banyakin zikir istighfar kepada Allah. Nah, hidup kita ini nikmat kalau kita banyak taubat. Mungkin itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Rek tobat. Udahlah yuk masing-masing lah yuk. Tong ganteng. Tausiah mah gitu-gitu keneh, Bu. Nu diomongkeunna Allah, Rasul, Quran. Kalau bahasanya tausiah itu ngajak kanu hade, nyaram kanu kegorengan. Kegorengan mah bala-bala, ya maaf. Gini. Ngajak kepada kebaikan, melarang kepada keburukan. Apa kayak gitu? Enggak cuman gitu. Berpikir buat kita melawan kedzaliman, enggak boleh, harus begitu. Jadi kalau pemimpin umat Islam zaman dulu itu yang namanya kemiskinan itu diperangi. Zaman sekarang yang miskin yang diperangi. Ada ibu-ibu nyuri singkong buat makan keluarga, salah atau betul? Salah, tapi dihukum 6 tahun. Ada yang korupsi 300 triliun, dihukumnya 6 tahun juga. Dua-duanya salah nggak? Hukumnya salah juga. Jika tidak adil, gak apa-apa. Dunia ini memang tempat yang gak adil, tapi untuk memperjuangkan keadilan wajib. Kita ini hidup di zaman dimana kemudian keadilan itu tidak bisa ditegakkan. Ketika keadilan bisa dibeli dengan uang. Yang punya kuasa semakin berkuasa, yang gak punya kuasa silakan menikmati penderitaan. Saya kalau tausiah di pejabat, di kantor PNS, kalau di kantor polisi saya belum pernah diundang. Seingat saya, di ABRI belum juga. Saya kalau ngisi di tempat yang kuasa atau pejabat, pasti saya cuma ingetin satu, harus amanah. Jangan sampai merusak apa yang kemudian diamanahkan. Berat itu Bu, kasihan. Halo, assalamualaikum. Kasihan, makanya aneh pejabat kita itu. Sampai minta dipilih sama rakyat, aneh. Pemimpin Islam zaman dulu mau dipilih takut itu Bu. Umar bin Khattab ketika dipilih sama Abu Bakar As-Siddiq, kamu menjadi pemimpin khalifah berikutnya. Kata Umar, innalillahi, jangan saya, pilih Ali saja, pilih Utsman saja, tapi jangan pilih saya. Kabur Umar kabur. Takut, saking takutnya sama kepemimpinan. Akhirnya semua Dewan Suro sepakat bahwa yang akhirnya dipilih adalah Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, di urang mah masang baliho, pilih aku. Itu jelma. Bener, kalau tahu itu ada amanah yang besar dari Allah. Berat itu Bu. Ini Handi Boni juga paling besar potensi masuk nerakanya. Kenapa? Diundang tausiah sama ibu-ibu KBP. Jadi disuruh ngomong. Tadinya mah diem, saya orangnya pendiam. Ibu kalau nggak tahu saya di rumah mah diem Bu. Kalau lagi care, jarang saya ngomong. Orang yang paling berpotensi masuk neraka yang paling banyak ngomong. Neraka jahanam, level neraka yang pertama tuh Bu.
Suatu saat baginda Nabi pernah kemudian lagi ngobrol sama sahabat-sahabat, tiba-tiba terdengar suara boom. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, kamu tahu nggak itu suara apa? Kata sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan itu adalah suara batu yang baru sampai dasar neraka jahanam yang dilempar 70 tahun yang lalu. Saking dalamnya neraka jahanam. Itu neraka jahanam, level neraka yang pertama itu khusus buat orang yang punya iman tapi banyak dosanya. Dibersihin dulu di situ, Bu. Walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubu la yafqahuna biha walhum a'yunun la yubsiruna biha walhum azanun la yasma'una biha ulaikal an'am bal hum adall. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Posisi sebelah kiri paling atas. Kayaknya. Cek aja. Kenapa mereka seperti hewan ternak, lebih menurutkan hawa nafsunya daripada akalnya? Seayam-ayamnya ayam tetap ada zikirnya. Ayam tetap bangun subuh. Tetap bangun. Benar nggak sih? Kadang bangunnya juga tahajud. Di mana ayam kongkorongok di jam 3 subuh nyaeta artina anjeunna ningali naon, ningali cahaya. Beliau itu hayam. Beliau hayam itu melihat cahaya seperti sinaran matahari. Artinya ada malaikat yang turun. Tapi di mana ada anjing yang menggonggong di tengah malam atau di waktu subuh, maka banyaklah minta perlindungan kepada Allah. Kayak maling sih kan nama. Lagi ada setan turun. Nah itu, Bu. Kalau sekarang, jadi kedzoliman harus dilawan. Transportasi acak-acakan berulang-ulang itu, truk bermuatan jebol. Regulasinya diatur, tapi nggak kemudian diawasi. Halo, assalamualaikum. Harus berapa nyawa lagi yang hilang? Truk bermuatan itu, supirnya dalam keadaan apakah mabuk atau tidak. Indonesia ini luar biasa. Kerusakannya masif, mohon maaf. Dibenahinya dari apa? Saya sih nggak akan jauh-jauh, Pak, bilang. Mau Bapak itu rubah pemimpinnya, mau Bapak rubah ini. Kalau nggak dirubah cara beragama kita, repot ini. Jadi yang paling pertama masalahnya agamanya yang dikuatkan. Takut sama Allah duluan yang harus kemudian dikedepankan. Kalau nggak ada rasa takut sama Allah, wah sikat duit haram juga. Sikat rakyat miskin juga. Makin miskin, yang miskin itu makin miskin, yang kaya jadi makin kaya. Saya suka bilang sama teman-teman yang menengah ke bawah, yang punya harta miskin, nggak usah malu orang jadi orang miskin. Ada orang yang nggak malu punya harta banyak, makan dari sesuatu yang haram. Nggak malu. Kenapa nggak mikir gitu? Para pemimpin itu bakal dihisap sama Allah. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Mereka bakal mati. Wa'mal ma'syita fa innaka majziun bihi, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Sepertinya lama, Bu. Saya pernah bilang, dunia ini sepertinya nyata. Akhirat itu kayaknya cuma cerita aja. Siksa kubur cuma cerita, neraka cuma cerita. Tapi suatu saat ketika sudah meninggal dunia, demi Allah, akhirat itu seperti yang jadi nyata baginya, dan dunia ternyata cuma cerita baginya. Yang asli ini ternyata akhirat. Kita ini hidup di dunia ternyata cuma nunggu nama kita diumumin di masjid. Halo, assalamualaikum. Kenapa ini jadi stres gini bangetnya semuanya, Ibu? Ruas ya. Ya benar, harus mikir. Butuh berapa kali Ramadan lagi kita untuk bisa tobat? Halo, assalamualaikum. Ada orang yang harus punya hutang dulu, harus sakit dulu, harus celaka dulu, baru tobat. Harus nimpa masalah dulu, baru ingat sama Allah. Baru sulit dulu, baru bisa zikir. Dikasih turbulensi di pesawat,
baru mau tobat. Dikasih gempa baru nyebut nama Allah. Astagfirullah, innalillahi, ya Allah. Sebelumnya kemana? Ada juga yang kemudian dikasih kenikmatan dulu baru ingat sama Allah. Dapat rumah baru syukuran. Sakalina geus we. Saya sering itu ngisi, Ustadz, kami lagi syukuran rumah baru, Ustadz. Ini di sini Kota Baru sering. Alhamdulillah ngaji, hari itu ngaji. Deh ngaji. Nyawa-nyawa teh cerai we. Kumaha syukuran teh ieu teh ripuh pisan jelema. Mending saya jadi kontraktor. Kontrak we, pindah rumah syukuran deh, pindah rumah syukuran deh. Jadi sering itu karena ngontrak. Ada yang harus ada kenikmatan dulu, beli mobil baru Ustadz saya ajak ini Ustadz. Wah saya pernah itu diajak Ustadz, saya kebetulan beli mobil baru Ustadz, pengen dapat berkahnya. Ayo Ustadz kita ajak jalan-jalan sambil makan sama keluarga. Wah ayo sakali geus weh. Ayo coba. Ayo Pak, ketika ujian akhir nasional, apa sekarang namanya sekolah itu? Kayak UN gitu. Kalau kita kan zamannya apa? UAN kalau saya. Kalau zaman sekarang apa sih? Ujian akhir nasional tuh. Ada nggak sih? Udah nggak ada ujian? UN. Mau ada lagi? Itu saya biasanya di sekolah diundangnya doa istighosah menjelang akhir. Jadi ustadz teh dibutuhkan jelma tereh paeh. Baru disuruh undang ustadznya. Kalau udah mau mendekati ujian, baru ustadznya diundang ke sekolah. Ustadz doakan kami, hari ibu kamana wae. Kenapa saya nggak diundang pas awal-awal? Jadi ya itu yang ditakutin sama manusia itu cuman gagal kehidupannya di dunia, tapi nggak mikirin kalau gagal di akhirat gimana. Halo, assalamualaikum. Ibu takut nggak punya uang di kehidupan ini. Takut kalau kehilangan pekerjaan suami. Kenapa nggak pernah takut kehilangan Allah di hati kita? Halo, assalamualaikum. Coba mikir lebih detail lagi. Kenapa kita ketakutan sama urusan dunia ini yang bukan apa-apa ini sebenarnya dunia ini? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Makkah kepada Yathrib, apa yang kemudian beliau korbankan? Semua hartanya dia korbankan. Kecuali apa? Yang dia perjuangkan Allah dan Rasulnya. Even dia harus tinggalin semua hartanya, nggak masalah. Yang penting milih Allah dan Rasulnya. Seyakin itu bu imannya sahabat. Kemarin warga Palestina yang kemudian dipenjara, berbulan-bulan dipenjara sama orang Israel. Berbulan-bulan di penjara, nggak dikasih makan. Ketika ditanya, apa yang kemudian kamu makan selama berbulan-bulan? Dia bilang, wallahi saya nggak makan apapun. Setiap saya rasakan lapar, saya cuma menyebutkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Al-baqiyatu sholihat. Dia cuma senantiasa berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ibu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai bibir jeding sekalipun kalau nggak pakai hati repot juga itu. Kalau cuma subhanallah subhanallah tapi nggak berasa di dalam hati. Zikir ini kan lisannya zikir, hatinya zikir, perbuatannya kita juga jadinya zikir. Ada nggak ahli koruptor tapi rajin sholatnya? Mungkin ada juga korupsi, sholat kan efek. Sholat itu jelas mencegah perbuatan keji dan mungkar. Gak mau zolim sama siapapun. Rasa-rasanya kalau saya jadi pejabat yang dipilih rakyat, gak tega saya ngusir rakyat di tengah jalan. Gak tega. Tugas pertama Handi Boni menjadi Bupati Kabupaten Bandung, merasakan kemacetan Kopo. Itu tugas saya pasti. Tapi untungnya saya gak mau. Tapi harus dinasehatin. Maka bagaimana merubah kemudian masyarakat Indonesia? Mulai dari pertama merubah diri kita dulu. Maka tema kita pada pagi hari ini adalah mempersiapkan jiwa menghadapi bulan penuh keberkahan.
Ibu dan bapak, kalau saya lagi bilang gitu bukan lagi ngomongin orang ya, lagi memikirkan keadaan supaya kita lebih mawas diri kita, hati-hati. Mungkin di sini ada yang istrinya pejabat, polisi, aparat, hati-hati. Hati-hati tipu daya dunia. Harta, kekuasaan, jabatan, popularitas. Saya juga hati-hati. Saya kemarin masuk Indosiar, acara Lesti Kejora. Itu sebetulnya deal-dealannya nggak kayak gitu. Awalnya saya diajak Teteh Lesti. Lesti itu udah kayak adik lah buat saya, kayak saudara. Suatu saat Teh Lesti pengen akikahan di rumahnya atau di mana saya kurang tahu, karena yang ngobrol sama istri saya. Ya oke. Istri saya menangkapnya itu cuman ada liputan dari stasiun TV. Ya oke, kalau cuman liputan, karena kalau artis kan biasanya juga ada liputan dari apa, media-media gosip atau apa ya. Saya bilang infotainment lah. Saya bilang ya nggak apa-apa kalau liputan doang. Qadarullah, saya lagi nyuci motor, tetangga saya bilang, "Weh, Ustadz ada di Indosiar." Hah? Indosiar? Mau Ustadz mau ngisi di Lesti ya? Iya, kok tahu, kata aku. Ada iklannya. Astagfirullahaladzim. Iklannya? Iya Ustadz. Saya demi Allah, saya tuh nggak pernah lihat TV, Bu. Tiba-tiba hari itu saya pantengin TV. Biasanya saya nonton Indosiar tuh azab. Azab menimbun gas 3 kilo. Paehna ngajeos. Saya nonton aja. Ternyata betul ada iklan di Indosiar. Siap, Handi Boni. Astagfirullah. Nasi sudah menjadi bubur. Di cancel, saya juga nanti buruk. Tetap gas, tapi ya siap dengan ujiannya. Akhirnya sebelum berangkat ke Jakarta, saya mampir ke rumah ibu saya dulu. Tobat dulu, minta ampun dulu, minta maaf dulu, tobat. Saya nggak pernah minta masuk TV. Ibu saya paham. Maka ibu saya bilang berangkat dengan memperbanyak istighfar. Dan tidaklah Handi Boni turun dari mobil kecuali selesai 1000 istighfar. Baru saya turun dari mobil. Baru saya ngisi. Selesai saya ngisi di TV, udah ketebak itu, Bu. Produser TV datang. Ustadz, kami tunggu jadwal Ustadz di bulan Ramadan. Moal cekaing teh. Moal. Moal masuk TV. Gak mau. Kenapa Ustadz gak mau masuk TV? Ulama zaman dulu itu nggak mau tenar. Ada Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam, ulama zaman generasi salaf pada saat itu. Ketika jamaahnya sudah sampai 10.000, beliau tinggalkan jamaahnya, cari tempat yang lain. Karena kemasyuran itu bisa jadi racun. Keterkenalan tuh, Bu, racun, Bu. Kita nggak bisa lagi bedain mana orang yang tulus, mana yang butuh fulus, nggak tahu tuh. Saya nggak pernah dalam dakwah itu minta-minta harus dibayar berapa demi Allah, nggak pernah saya. Yang ada jamaah manfaatin saya itu banyak banget. Kayaknya kalau ibu cari di Bandung, saya nggak pernah lagi ngisi di majelis saling, nggak. Cuma ngisi di majelis saya aja sendiri, kecuali MTKBP. MTKBP kenapa? Ini memang dari dulu. Emang udah biasa ngisi di sini dari zaman saya 2015, 17 membersama. Dan saya ingat tuh ada satu kota, subhanallah, emang harus waktunya kebongkar aja itu. Tiba-tiba ada yang bilang sama saya, subhanallah, Kang Boni sekarang mahal banget. Saya bilang mahal banget. Gimana maksudnya? Ini Ustadz, ternyata di satu kota saya ada 6 titik ngisi kajian. Satu titiknya ini sama tim itu dijual, satu titiknya saya minta katanya 35 juta satu titik. Wallahi demi Allah saya bilang tuh fitnah kejam. Saya telepon langsung, Haji, betul waktu itu ada dealan dengan tim di kota ini sekian? Betul Ustadz, saya nggak nyangka kok Ustadz apa yang diomongin sama yang realitanya kok beda. Katanya Ustadz nggak minta bayaran, ternyata timnya yang minta. Saya pikir oh itu bahasa manajemen aja, mungkin sama aja bahasa Ustadz. Saya bilang demi Allah saya nggak pernah nyuruh siapapun untuk bayar gitu. Satu titik 35 juta. Kali 6 titik sama ibu, bayangin.
Yang didapatkan saya nggak ada segitu, Bu. Jadi jamaah bilang ke sayanya, bahasanya ikhlas, dakwah Ustadz ini perjuangan Ustadz. Oke, siap, berjuang demi dakwah. Si eta nu loba batina. Subhanallah. Saya berlindung kepada Allah dari orang yang memanfaatkan dakwah. Semoga Allah kasih hidayah. Saya nggak pernah tanya MTKBP. Kalau ada MTKBP bilang saya bayar Handi Boni harus sekian, demi Allah fitnah itu. Nggak pernah saya dibayar harus berapa demi Allah, nggak pernah. Nggak boleh. Nggak boleh Ustadz berangkat, harga cocok Ustadz berangkat. Apaan? Hancur dakwah kalau dibawa kayak gitu. Ngapain ngaji harus berbayar? Ngapain ngaji harus berbayar? Kasihan umat. Kasihan umat kalau pengen ngaji harus bayar 200.000, harus bayar 150.000. Kasihan umat dong. Gimana itu orang Mountain Hello, Gunung Halu, orang Water Candle, Cililin, ripuh itu kalau ngaji disuruh bayar. Orang yang udah mau ngaji aja udah alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Hanya udah mau ngaji aja alhamdulillah. Jangan dibebani lagi harus infak sekian, nggak usah. Karena saya paling suka kalau ada nih. Nah, bagus nih MTKBP. Nggak ada tulisan siapkan infak terbaikmu, nggak ada, bagus. Yang harus disiapin apa? Niat. Ibu ngaji jangan sama ustadz viral doang, jangan. Ada ustadz yang bagus ilmunya di daerah ibu, dateng itu. Hargai itu. Ustadz, eta mah ustadznya goreng patut, hoream. Asal nggak boleh, nggak boleh. Innamal a'malu binniyat, datengin. Handi Boni paling berapa bulan sekali sih ke KBP? 3 bulan sekali. Selebihnya ada ngaji tahsin, ada ngaji apa, datang. Kalau masih pengen sama Handi Boni, rutinnya TSB tiap malam Jumat, dah. Udah kalau ngaji malam Jumat, ya ngaji malam Jumat gak pernah saya suruh ikutan ngaji keliling, saya gak pernah. Karena kalau ngaji keliling itu ya pengulangan repetition information aja. Selebihnya bukan pendalaman. Kalau pendalaman ngaji rutin aja. Yang gak ada live YouTube, yang gak ada live sosmed. Kenapa Ustadz? Biar orang gak dengerinnya di rumah. Biar orang dengerinnya langsung ke masjid, datang langsung belajar. Nggak ada pengulangan, semua catat di situ. Alhamdulillah kitabnya ada. Tasirul Kholaq kemarin 1 tahun kita selesai beres. Masuk kitab yang kedua sekarang. Nikmatin prosesnya. Kapan-kapan kalau di KBP, nanti saya pikir-pikir lah. Kalau ibu mau rutinan di KBP tiap pagi ya oke, tak siapin kitabnya. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, ya oke 100 lah. Lebih nih. Berapa ini kira-kira? 300 ada? Beli aja kitabnya ya. Maka kita persiapin Bu. Bismillah, mempersiapkan jiwa menghadapi bulan keberkahan yaitu bulan suci Ramadan. Makanya doa dari mulai ancer-ancer menghadapi Ramadan itu dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fima rojaktana. Oh iya, ini lapar ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna. Jadi dipersiapkan dari beberapa bulan sebelumnya. Udah ancer-ancernya udah dari bulan Rajab. Sekarang masuk ke Sya'ban. Makin dikuatkan ikat pinggangnya kita nih. Makin disiapin nih Bu. Makin banyak saum di hari ini, di bulan-bulan ini. Makin banyak mempersiapin kesehatan kita. Dari sekarang udah mulai. Saya punya sahabat yang tiap menjelang Ramadan itu dia habis-habisan usahanya tuh. Pas bulan Ramadan dia malah nggak dagang, pengen full aja ibadah. Ini dia. Kita yang nggak. Orang tuh kadang masuk Ramadan yang dipikirin dagang naon ya, cangcimen, cilok bojot. Yang dipikirin dagang apa? Harusnya yang dipikirin mau beramal solih apa di bulan Ramadan. Umroh, yang mau umroh, Papap umroh tanggal 7.
Bagi yang mau sama saya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Ada sama Ustadz Aam misalkan berangkat, ada yang sama Kiai Haji Abdullah Gimnasiar berangkat. Siapa yang bisa berumroh di bulan suci Ramadan, maka dia seperti berhaji dengan Rasulullah Muhammad SAW. Keren banget, bisa umroh. Saya doain yang belum umroh bisa umroh, insya Allah. Makanya di majlis kami 1 tahun sekali dibagikan tiket umroh gratis. Tahun ini kita bagiin 2 tiket buat jamaah yang rajin, gratis. Yang tahun kemarin itu ada namanya siapa? Itulah. Yang perempuan itu kemarin yang kita umrohin itu dia kehadirannya 100% gak pernah bolos ngaji seminggu sekali sama papa. Seminggu sekali gak pernah bolos. Bahkan dia catat resume kajiannya total ada 161 halaman. Masya Allah, Najwa namanya. Najwa 161 halaman dia catat tiap tausiah itu. Ada 161 halaman, 100% kehadiran gak pernah bolos seminggu sekali. Alhamdulillah kita kasih tiket umroh gratis. Tanggal 7 Maret ini berangkat Najwa sama papa umroh di bulan Ramadan. Nah nanti sebelum Ramadan di akhir bulan Februari ini, akhir Rajab, akhir Syaban, papa mau kasih 1 tiket umroh gratis juga buat jamaah untuk menjelang Ramadan. Justru dalam dakwah itu Bu, kalau bisa kita banyak memberi, jangan banyak menerima. Saya ini pulang dari KBP udah pasti saya kayaknya disiapin itu Kartika Sari apa tuh. Biasanya apa buah-buahan tuh. Padahal nggak usah repot-repot. Nah tugas saya itu banyak memberi. Kata kiai guru saya, 1, jangan pernah minta. 2, kalau diberi jangan ditolak. Kalau dikasih jangan pernah ditolak, terima aja. Tapi yang ketiga, kalau diberi banyak berbagi, habisin. Gak usah dihem-hem, disimpan buat apa? Bagiin aja, gak usah jadi repot. Makanan ditumpuk, ngaji di sini kasih makanan. Kadang di rumah saya kalau ditumpuk malah jadi basi. Bagiin aja ke tetangga, tukang dagang, ke temen, enak bagi. Itu tapi kadang suka ada aja tetangga yang kurang ajar. Oh iya teh Kartika Sari can, astagfirullahaladzim. Saya dibere wae malah jadi gitu, ngelunjak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melakukan puasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 2014. Barang siapa melakukan saum di bulan Ramadan karena iman, bukan cuma karena kebiasaan, tapi karena iman. Al-imanu tasdikun bil qalbi, iqralu bil lisan, amalu bil arkan. Iman itu ada sesuatu yang benar, dibenarkan di dalam hatinya, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan tindakan. Harus sinkron, gak boleh salah satunya salah. Gak boleh. Kalau kita yakin kepada Allah, maka lisan harus senantiasa yakin kepada Allah, maka perbuatan kita membenarkan keyakinan kita kepada Allah. Contoh syukur dengan 3 konsep ini. Hati, lisan, tindakan. Lisan mengucapkan alhamdulillah, itu lisan. Iqralu bil lisan, dikuatkan dengan lisan kita tuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ibu saya dapat kopi, maka saya bilang alhamdulillah. Maka tugasnya hati adalah meyakini bahwa pemberian ini, nikmat ini datangnya dari Allah. Nah itu tugasnya hati kita, bahwa ini yang memberikan adalah
Allah. Nikmat ini datangnya dari Allah. Lalu kemudian bukti amal perbuatannya adalah ketika saya meminum ini, saya minum dengan bismillah, saya minum dengan kaki tangan kanan, lalu setelahnya saya pakai energi dari minuman atau makanan itu untuk beramal solih, ke majelis, kajian, sholat, dan seterusnya. Nah, itulah kesempurnaan iman. Tidak boleh lain di hati, lain di ucapan, nggak boleh. Fasik, lain di perbuatan, lain di hati, munafik, nggak boleh. Hatinya, lisannya, perbuatannya harus sinkron. Ibu baik sama tetangga, Jeng, iya Jeng, baik, tapi hatinya mengumpat, nah itu bahaya, nggak boleh. Kalau nggak suka sama seseorang, dudut aja. Dudutnya apa ya? Diajak ngobrol sih, saya nggak suka kamu tuh kayaknya begini-begini. Ngobrol berdua aja. Kenapa harus disinggung di sosial media? Semoga sadar ya, yang udah bikin statusnya di WhatsApp, pakai hashtag lagi, no mention. Maksudnya siapa? Itu bikin kita bertanya-tanya. Makanya paling nikmat itu nggak pakai handphone. Ibu nggak usah lihat kebahagiaan orang lain, nggak perlu lihat status orang lain. Pakai cinit-nit tuh HP Nokia 3510. Bahagia itu. Hidup kita mulai nggak bahagia dan banyak penyakit mentalnya ketika banyak sosial media. Hidup kita pakai standarisasi TikTok. Seolah-olah langsing itu adalah standarisasi wanita cantik. Glowing itu standarisasi wanita cantik. Dipaksain glowing malah jadi bengetnya Rami Jud. Jadi rawing. Standarisasi cantik menurut Rasul aja. Sholat 5 waktu gak ketinggal, saum di bulan Ramadan, menutup aurat yang baik. Jangan pernah mendurhakai suami. Harus taat sama suami. Ngapain ibu banyak ngaji tapi ngebantah-bantah suami, ngapain? Suaminya Ustadz pikeheuleun, ya ibunya jangan ikut pikeheuleun. Sabar aja dah bener. Ustadz tuh kayak yang gampang banget ngomongnya sabar sama suami, nggak tahu aja kelakuan suami aku kayak gimana. Saya kebayang segalak-galaknya suami ibu kayaknya nggak akan pernah lebih galak daripada Fir'aun. Dah lah, nggak usah terlalu hiperbola. Omongin aja baik-baik, kan suami ibu, masa saya ngomongin? Ibu baik-baik aja ngomong, Mas, bisa nggak Mas berubah, rajin sholat Mas. Hidup ini bukan cuma tentang harta, tahta dan wanita, tapi tentang takwa Mas. Kemudian suami bilang, ngalah, istri so alim, kedepak. Sakit ibu, nangis ibu, ngadu ke Allah, ya Allah, kasih hidayah bagi suami saya ya. Tuh, ibu sabar. Nggak sengaja ketahuan chat. Ada WhatsApp masuk namanya Agus. Ternyata Agusnya Aguswati. Astagfirullahaladzim. Ternyata suami selingkuh. Mas, ini siapa? Nggak usah sok inilah. Nyadar diri aja. Ya Allah, sakit ya Allah. Tapi sabar, terus ngurus anak akhirnya. Nggak usah bikin status mencoba bertahan demi anak, nggak usah. Itu nanti teman-teman SMA bakal datang itu ke WhatsApp itu. Jeng, kunaon, mun rek curhat Mas, jeng urang we. Kebenaran orang keur dipada larang ya. Wah, keur nginep di Mansion Pine. Coba ibu di gugu itu nafsu ibu curhat sama yang lawan jenis, ketahuan sama suami, blunder jadinya. Ternyata kamu yang halah, kamu juga halah. Anak cuma bisa ngelihat papa, mama, kalian coba.
Maka anak lagi yang jadi korban. 2 juta pasangan muda menikah setiap tahunnya, more than 50% cerai. Kenapa? Masalahnya bukan masalah ekonomi sebenarnya, masalah agamanya yang bermasalah. Coba rumah tangga dibangun dengan pondasi agama. Saya berapa kali bilang, berapa banyak yang nikah gak ngerti Quran surat Ar-Rum itu yang ada di undangannya. Setiap ditanya, tahu nggak Quran apa, surat berapa, ayat berapa yang ada di undangan kamu? Hah? Ustadz gimana? Hah? Haheho haheho mana? Mana rek kawin, masa nggak tahu tugas fungsi perannya? Sebagai suami, sebagai istri gimana? Nah, ini PR bareng-bareng. Sampai suami kalau kita berusaha ngejaga, sabar, sampai suami bilang akhirnya gini, mohon maaf ya mah, aku ceraiin kau mah. Akhirnya kita diceraikan. Kita disuruh diusir dari Kota Baru Parahyangan, rumah yang mewah tadi itu. Akhirnya pulang lagi kita ke Ciendog. Misal pulang lagi ke Ciendog dengan kehidupan yang sederhana. Nyangu deui kuse dengan backsound toe oe oet toe oe oet totononet tonet totenonet. Di kalembur deh, balik lagi. Ibu sabar. Tapi kata pisah nggak keluar dari ibu. Terus berusaha ibu sabar membersamai suami. Sampai akhir suami yang memutuskan, aku tinggalkan kamu. Biarin kata ibu, nggak apa-apa ya Allah. Saya sudah berusaha bertahan sampai akhir. Bismillah, aku pulang. Aku pulang. Dah, pulang. Ternyata 1 tahun kemudian, Assalamualaikum Teteh, ternyata selama ini engkaulah istri yang paling baik yang menemani aku. Itu ibu bisa baru sadar mas, selama ini hanya aku yang sabar membersamai kamu. Siapa yang nyesal? Dia. Pastikan bukan kita yang nyesel. Kenapa jadi kita yang nyesel ketika kemudian harus kehilangan harta? Cokot we ku kamu semuanya, nggak apa-apa. Aku hanya butuh Allah. Aku sudah berusaha mengajak kamu dekat sama Allah, tapi kamu yang mengkhianati Allah. Mas, kamu mengkhianati aku bisa mas, tapi mohon maaf, tolong jangan khianati Allah. Atas dasar maksiatmu, perzinahanmu, nafsumu, kau meninggalkan aku mas. Hari ini kau sadar, habis hartamu ketika kau hanya kemudian mengedepankan nafsumu. Habis hartamu, engkau mendapati seorang wanita yang tidak pernah sesabar aku. Silakan nikmati kehancuranmu mas. Aku sudah bersama Cecep mas. Si Cecep yang cuman petani bayam jeung kangkung mas. Tapi hidup kita sederhana, tapi senantiasa ada dalam takwa. Dia juga merangkap sebagai marbot masjid. Saya nggak pernah malu punya suami yang kayak Cecep. Meskipun Cecep nggak seganteng emas dan nggak sekaya emas, tapi Cecep senantiasa mendidik saya dengan takwa. Dia tidak pernah membentak saya. Dia menyayangi saya sepenuh hati. Alhamdulillah. Love you Cecep. Cek si Teteh. Coba. Ayo, Teteh pilih mana? Suami ganteng, tajir, tapi jauh dari Allah, atau suami yang biasa aja, ekonomi biasa aja, tapi dekat sama Allah? Pilih yang mana? Tong milih nu katilu. Wah, coba. Ada yang ganteng, tapi ganteng, tajir, dekat sama Allah. Ibu pengen, tapi dia nggak pengen sama ibu. Ibunya harus tobat juga. Maka persiapan jiwa yang pertama di bulan Ramadan, kuatin iman. Orang banyak nih, saya cerita sedikit. Manusia itu terdiri dari 2 substansi. Ada substansi materi, ada substansi imateri. Substansi materi itu fisik. Substansi imateri itu adalah jiwa. Orang banyak diriwuhin sama fisiknya, jarang sama jiwanya. Sama, saya itu suka kita kadang suka ngelihat seseorang berdasarkan fisiknya. Jadi gini,
Saya itu paling takut ketemu orang yang kaya. Kalau saya takut ketemu orang yang kaya. Sama orang yang punya kuasa tuh takut. Ustadz kenalin, ini Bupati Cianjur kemarin saya ketemu. Oh iya, nggak mau terlalu dekat, biasa aja. Takut kalau terlalu dekat itu. Takut saya nanti kalau ke Cianjur jadi ngegampangin hidup gitu. Kalau gue ada wow jeung Bupati. Iya. Akhirnya saya lupa sama Allah. Sama, deket sama orang kaya tuh takut banget. Kenapa? Sieun keur butuh duit, nu diingetna jelma beunghar eta. Jadi pas orang buta boga duit teh, sugan aya tanya si Bu Desi nya iya duit teh. Ini yang diingat pertama adalah Bu Desi, karena beunghar misalkan Bu Desi. Kalau punya kenalan orang kaya teh sok tekuat hayang nge-WhatsApp demi menjaga silaturahmi tidak putus. Cik 100 juta heula, Bos. Nggak boleh. Gugur saya kalau banyak minta itu. Diam aja. Cing aja. Tiba-tiba mobil dijual, tiba-tiba ini dijual nggak apa-apa, gak jadi repot juga. Allah ganti itu. Alhamdulillah berkah. Ketika hidup kita nggak banyak butuh sama makhluk, hanya butuh sama Allah. Coba nikmat banget ibu. Maka yang pertama yang harus kita repotin adalah substansi imateri. Nggak boleh bu, di dalam kitab dijelaskan. Kitab Ta'alim Muta'alim, nggak boleh kita sikapnya beda sama orang kaya, ketemu sama yang miskin jadi beda, nggak boleh. Yang ngundang yang miskin datang, yang ngundang orang kaya datang, yang ngebahanin cuman keripik cikimpring datang, yang ngebahanin saya dikasih Kartika Sari datang. Usah jadi beda. Kenapa kalau ketemu sama orang kaya tuh kayaknya harus wah ya. Hari ketemu sama yang miskin jadi seenaknya, nggak boleh. Bodoh itu namanya. Sibuk dengan kejiwaan ini dimulai dari apa? Memulai dari merasa diri kita sebagai hambanya Allah. Tuh sibuk dengan kejiwaan kita. Sehingga ketika kita merasa sebagai hamba Allah, kita banyak berusaha taubatnya. Merasa hinanya. Ya, kita bukan siapa-siapa. Kalau udah ngerasa kita ini bukan siapa-siapa, enak. Nggak butuh pengakuan dari makhluk. Tapi ketika butuh diakui jadi makhluk, wah repot. Repot itu. Ini, saya lagi pakai baju. Saya punya baju ini 3 setel. Satpam. Satpam. Ya, enak punya baju satpam. Kemana-mana dianggap satpam. Tapi kalau jadi ustadz, kemana-mana dimuliain. Capek juga. Ke KBP disambut, ngisi di sana disambut, ngisi di situ disambut. Terlalu sering digituin jadi nggak enak buat saya. Enak jadi satpam, cicing, dicarekan, begang, satpam begang, coba itu anu tadina nek ngarampok oge ningali urang make baju satpam mah wani eta mah ngajadikeun ngarampok teh. Satpam lagi segede gitu. Tapi seneng jadi satpam. Jadi di rumah saya ada ngaji tiap maghrib sampai isya. Yang ngajarnya ada ngajar tahsin khusus, pengajar umi. Nah kan di depannya suka ada sepeda, ada motor gurunya. Sama kadang di kompleks saya pernah rawan hampir ada penculikan anak. Akhirnya saya inisiatif beli baju satpam di Shopee 32.500. Akhirnya yang jadi satpam saya. Cicing diharap. Itu kadang ada orang tua murid yang nganter itu bilang, "Ngopi atuh Pak?" "Iya Pak, ngopi." Padahal aing nu boga imah eta teh. Bodor itu. "Ngopi atuh Pak?" "Iya nih Pak, ngopi Pak." "Nyonya ieu masih kena lami ya teh?" "Ya biasa Pak, lami Pak."
Tapi nggak usah jadi, itu saya. Ibu nggak usah tiba-tiba ibu juga beli baju satpam ya. Nggak usah, biasa aja. Ini mah saya buat ngejaga hati saya. Coba orang ketika sampai masjid jangan pernah bawa jabatan dunia ke masjid, jangan. Hayo jabatan dunia dibawa ke masjid, repot itu. Saya paling nggak suka itu sap pertama nges ditandaan bupati, camat, lah sekurang teh diuk we di ditu. Pak mohon maaf Pak ini bupati Pak, lah sekurang teh. First in first sap sekurang teh. Siapa yang pertama masuk berarti dia yang mendapatkan sap pertama. Tapi mohon maaf ini ada acara ini khusus buat bupati. Tiraha cukurang teh sap bisa di booking cukurang teh. Hey. Tuh bisa cukurang teh. Mohon maaf Ustaz, ini harus pindah. Cukurang teh. Pindah we urang teh. Ngelehan Bu. Ternyata masih ada orang yang berpikiran jabatan dunia bisa dipakai ke masjid. Ya akhirnya saya ngalahan deh. Paling enak kalau udah ke masjid. Nanti suatu saat kalau saya punya masjid, ibu mau, bapak mau direktur, titah ngumbah. Titah apa? Suruh ngumbah, tahu ngumbah? Nyuci. Nanti kalau ada direktur, Pak Ustadz saya izin aktif di sini. Oke, bapak sebagai marbot. Di luar direktur, tapi sampai rumah, sampai masjidnya kita harus jadi marbot. Kosek. Wah, kebayang tuh di titahku santri. Ayo piringnya cacan dikumbah. Ya. Di luar jenderal, masuk langsung. Bapak, iya punten sikatna. Ngangosek sikat WC. Coba. Mantap itu. Balik sebagai hamba sama ustadznya juga. Di situ juga ngerapihin sendal, bersihin masjid. Nggak usah ngerasa sebagai lah. Stop sebagai, ngerasa sebagai siapa? Saya ini istrinya bapak ini. Kenapa Bu? Repot banget ya, bodoh amat ibu mau jadi istri siapa juga. Tetap aja ketika di masjid ngantri kalau mau ke toilet. Halo, assalamualaikum. Ya. Saya pernah ngurus umroh itu. Beliau orang kementerian apa gitu. Akhirnya ngelawan. Waktu itu petugas petugas keamanan bandara di Dubai. Sampai password istrinya ditahan. Paspor istrinya ditahan tuh pasportnya. Karena ngelawan, kata bapaknya nggak apa-apa saya telepon kementerian kedubes ini. Saya bilang Pak nggak bisa kayak gitu Pak. Nyerah aja ketika di sini, udah kita sifat merendah aja. Mohon maaf salah. Itu saya yang ke depan tuh ngobrol pakai bahasa Inggris. Mister, my brother, I'm so sorry. Jadi udah nuka harap. Jadi saya ngobrol udah beres. Ibunya cuma disuruh minta maaf, minta maaf sama askar perempuannya Bu, nggak usah ngelawan lagi. Iya maaf. Baru dibalikin pasportnya. Di negeri orang kita bukan siapa-siapa. Pindah daerah aja bisa jadi lupa kita. Saya pernah cerita nggak? Saya touring dari Bandung ke Timor Leste tahun 2021. Pas Covid 2021. Touring ke Timor Leste sampai di daerah Rembang. Di daerah Rembang lagi istirahat, saya disamperin sama klub motor orang lain. Orang Rembang juga. Weh brother dari mana? Dari Bandung, saya bilang. Weh dari Bandung, ayo istirahat dulu, kita jamu. Akhirnya dijamu tuh Bu. Saya diajak ke pantai, disuguhin sama kelapa muda, makanan segala macam. Kemudian dia bilang ini, abang suka apa? Suka kopi pangku? Saya bilang kopi pangku apa? Jadi kita bisa ngopi sambil di pangku perempuan. Bayangin itu. Saya bilang gitu, iya. Itu kopi pangku Bang, cantik-cantik. Diliatin sama dia, listing fotonya ini lihat Bang. Ini cantik Bang. Wah mantap saya bilang. Di mana itu? Dekat dengan sini kalau abang mau. Oke bentar saya bilang. Terus dia bilang, atau abang mau mabok? Mabok apa abang mau? Nanti kita kasih mabok di sini. Mohon maaf Bu, saya lagi di pantai, saya bikin Instastory, WhatsApp story sama Instastory. Saya lagi di Rembang di pantai ini. Sebelumnya tuh, pas nyampe situ. Qadarullah, jamaah saya ada yang datang nyamperin saya ke pantai itu. Jauh-jauh dia datang langsung bilang ini, Ustadz. Ini yang tadi anak motor tiba-tiba, Ustadz. Mana Ustadz katanya? Langsung ini ketika anak motor bilang, Ustadz, saya ngefans sama Ustadz. Akhirnya ketemunya di sini Ustadz, dipeluk saya. Langsung kaget, astagfirullahaladzim kata dia. Langsung dia bilang, Ustadz kalau mau makan saya antar tempat makan yang enak Ustadz.
Mohon maaf Ustadz, saya astagfirullahaladzim, saya hina Ustadz, astagfirullahaladzim. Saya nggak ada niat buat ngajak maksiat, tapi Ustadz, teman-teman saya yang biasa kayak gitu Ustadz. Demi Allah itu Bu, hari itu akhirnya kita nggak jadi makan, kita jadinya makan ke tempat makan dia. Dia punya masakan Padang di situ, saya diajak ke situ. Bahkan kemudian saya bebas milih makan masakan Padang apa. Dia bilang, Ustadz saya tolong doakan supaya saya dapat hidayah Ustadz. Berbalik 180 derajat. Ketika dia mengenal saya sebagai anak motor, dia anggap anak motor itu segala macam. Senang begitu, senang begini, senang begitu. Tapi ketika ada orang yang kemudian bilang, ini Ustadz, sikap dia langsung tiba-tiba berbeda. Luar biasa. Allah itu menempatkan kita itu. Dan kita nggak perlu merasa hina ketika begitu. Mungkin dia menawarkan begitu, ya gimana kitanya juga. Mungkin auranya saya itu aura kopi pangku. Ya udahlah, terima aja. Ya kira-kira kalau saya pakai peci, pakai baju koko kayak gini, pakai sarung, ditawarin kopi pangku nggak? Nggak akan. Maka ibu ketika dihijab aja masih digodain, apalagi kalau nggak dihijab. Hijab aja Bu. Hijab, mau cadaran, cadar. Nih saya kasih tahu. 3 amalan akhir zaman yang paten banget buat kita. 1, sedikit bicara. Karena banyak bicara tuh kalau nggak jadi bohong, jadinya gibah. 2, sedikit makan. Nggak usah banyak makan. Banyak makan nafsu jadi tinggi. 3, sedikit nongkrong, dikitin nongkrong. Khusus buat wanita, jadilah wanita judes di akhir zaman ini. Nggak usah terlalu baik sama laki-laki lawan jenis itu. Nggak usah terlalu humble gitu. Ustaz, ada itu jamaah yang ngelewat sambil ngelewat, Ustaz. Dipikirnya Ustaz itu nggak lemah iman apa? Setipis tisu tesa, hancur iman Ustadz kalau digitu-gituin juga. Nggak usah berbaik-baik. Ustadz, mohon maaf, barangkali mau mampir ke rumah saya Ustadz. Kebetulan saya belum punya anak. Saya bilang mohon maaf, itu saya nggak bisa bantuin itu. Maksudnya doain Ustadz. Oh iya doain, bisa. Nggak boleh baik-baik tuh. Istri saya pakai, alhamdulillah istri saya pakai cadar. Pakai cadar. Judes, ketika lidah panon hunggul. Itu istri saya kalau ditanya tukang bakso itu, sama ada tukang bakso ojo di rumah. Teh mau pakai sambal nggak? Enggak. Pakai pangsit? Makasih. Judes, serius. Tapi kalau ditanya sama saya, Teh, Mama mau pakai sambal nggak? Mau. Cuapin. Istri boleh bermanja-manja dengan suami. Masa istri bermanja-manja dengan suami orang? Nggak boleh. Kenapa istri Ustadz nggak boleh kerja? Bagi saya nggak terima istri saya disuruh-suruh sama laki-laki lain. Boleh. Istri saya cuma milik saya. Gak boleh dia dilihat sama orang lain, disuruh-suruh laki-laki lain, nurut sama laki-laki lain. Just only me. Nah, enak itu punya istri tiba-tiba ditelepon sama suami orang atau orang lain, laki-laki lain. Ditunggu ya di kafe jam segini ya, jangan terlambat. Oke, siap. Tapi sama suami gak nurut. Aneh itu. Hilang marwah suami itu. Harga dirinya suami. Saya nggak boleh kayak gitu. Mau dia lagi kajian kemarin, mohon maaf, waktu itu lagi kajian, kebetulan sama kajian Ustadz Umar Mita, waktu itu di Bandung. Saya kebetulan ada jadwal yang cancel. Sebenarnya saya sih salah lihat jadwal. Pantesan masjidnya sepi. Salah jadwal. Ayah we carita. Akhirnya saya pulang lagi. Tapi saya sampai rumah, saya baru ingat, oh ya istri saya kan baru di luar. Saya telepon istri saya, Mam bisa nggak pulang dulu, nemenin aku di rumah, cuapin. Istri saya bilang, oh gitu ya, jadi harus pulang sekarang ya? Iya, ya udah pulang. Bismillah, pulang. Sampai rumah, rada sedikit kesel, tapi nyampe rumah, terus aku bilang, kenapa kok kayak cemberut?
Enggak sih, tadi tanggung aja, papa telepon nyuruh pulang, pas Umar Mita baru 5 menit naik. Kenapa nggak bilang atuh, kata aku. Ya papa nggak nanya, nyuruh akunya pulang. Padahal mah nggak apa-apa, sok aja balik lagi, udah beres pap. Kopo perjalanan jauh. Maksud saya bersyukurnya di titik itu, nurut aja jadi istri itu. Saya pernah cerita tentang bagaimana akhirnya seorang Handi Boni hatinya bisa berbulak-balik, itu berubah. Karena istri yang sabar nemenin kekurangan suami. Maka jiwa kita pertama diberesin. Udah setengah 11 terakhir ya. Bagaimana cara membereskan? Pertama, ada satu hadis yang ingin disampaikan. Dalam sabdanya baginda Nabi wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Ketahuilah saat-saat paling dekat bagi seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia bersujud, maka banyak-banyaklah berdoa. Jadi satu, pertama memulai persiapan jiwa dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang 17 rakaat sehari udah banyak tuh sujud kita. Tambah dengan salat tahajud atau salat malamnya, mau tidur dulu, mau nggak tidur dulu, monggo silakan. Sebaik-baiknya kita tidur dulu baru kemudian bangkit buat salat. Wassallu bil laili wan nasu niyam. Kita salat malam ketika lihat orang lain sedang tidur. Sebaik-baiknya salat adalah salat Daud, dan sebaik-baiknya saum adalah saumnya Daud. Salatnya Daud ketika sepertiga malam. Saumnya Daud sehari saum, sehari buka. Tolong jangan ketuker. Tiba-tiba ibu-ibu MTKBP besok nggak sholat. Kemudian ditanya, kenapa nggak sholat? Kan lagi sholat Daud. Sehari sholat, sehari enggak. Ketuker. Harusnya sehari saum, sehari enggak. Maka di Quran surat Al-Alaq, surat ke-96 ayat 19. Disebutkan, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Di dalam kitab disebutkan memperbanyak sujud adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Karena bersujud adalah puncaknya tawadu. Posisi paling rendah manusia itu sujud. Tidak ada sujud kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Puncaknya tawadu, kerendahan hati. Bayangin ketika sujud, yang paling mulia di kita itu direndahkan. Kepala kita. Ibu seneng gak? Kaki saya nempel di kepala ibu. Enggak seneng. Karena kepala kita kan mulia. Tapi ketika sujud, kepala ibu ada di tanah. Wajah yang selama ini ibu urus, selama ini ibu rawat dengan skincare, day cream, night cream, foundation, serum vitamin C, Natur Republik, masker banget, masker Republik. Di Shopee beli 14 gratis 14. Pakai apa lagi? Essence dan segala macamnya. Tapi ketika sujud semuanya ditempatin di bawah. Jadi hina. Itu makanya puncak tawadu, sujud. Banyak keutamaan kemudian kita senantiasa memperbanyak sujud. Makanya di dalam sholat ada dua gerakan yang boleh dilamain. Yaitu yang pertama adalah ruku dan juga sujud. Memperbanyak ruku dan memperbanyak sujud. Kasihan dedenya nangis, gerah mungkin ya. Kasih 100.000. Keluar, balik.
Tapi kayaknya udah tajir ibunya ya. Memperbanyak ruku dan memperbanyak sujud. Yang kedua, saya percepat. Ahabul a'mali ilallahi an tamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah bahwa engkau meninggal dalam keadaan bibirmu itu basah dengan berzikir kepada Allah. Cara memperbaiki kemudian jiwa kita, yang pertama memperbanyak sujud kepada Allah. Yang kedua memperbanyak zikir kepada Allah. Lisannya tadi apa? Rotbun, basah dengan zikir. Zikir apa? Yang pertama bisa dengan memperbanyak al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat itu zikir yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sama Kiai Arifin Ilham, Allahu yarham, suka dibikin nada. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4. Berbanyak zikir itu. Ibu lagi marah-marah sama suami, zikir subhanallah. Tapi nggak usah diharapin bangetnya juga. Langsung suami marah-marah subhanallah. Wah, itu digaplok kita. Biasa aja zikir subhanallah, alhamdulillah. Beres sholat, zikir al-baqiyatus sholihat, memperbanyak zikir itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Capek ngurus rumah tangga, jangan dikeluhkan di sosial media, nggak usah. Apalagi status WhatsApp. Kalau gini terus sih capek. Udah punya pembantu 3 itu tuh padahal. Subhanallah. Saya suka bilang nggak boleh amalan ibu banyak diambil sama pembantu, itu jangan. Nyiapin makan, belanja makanan, sampai kemudian nyuapin suami. Masa sama bibi? Nyuci baju bibi, beliin bajunya bibi, beliin kolor bibi, masangin baju dan kolor bibi. Gak boleh semua amalan diambil sama bibi, itu gak boleh. Pembantu saya janda, qadarullah bulan ini terakhir beliau mau resign. Resignnya bukan karena ada masalah, tapi karena beliau mau nikah lagi. Alhamdulillah beliau dapat jodohnya. Pembantu saya suka saya ceritain di beberapa majelis, diajak ngafalin Quran, diajak sholat malam, diajak saum. Itu yang suka dia bilang, saya jadi pembantu rasa pesantren. Nah sekarang pembantunya harus saya cari lagi. Kemarin saya cari, yang daftar banyak janda juga, tapi masih pada muda. Ada yang lulusan S1 pengen jadi pembantu. Itu saya bilang, mam ini kayaknya cocok. Cek si mamam teh cocok ke maneh teh urang. Ya karena ketika saya lihat kok ini yang daftar pembantu malah lucu-lucu ya. Ini kok mau jadi pembantu atau jadi adiknya mamam ini? Nah itu bahaya juga. Ya akhirnya saya serahkan semua pilihannya ke istri saya. Jadi akhirnya istri saya nambahin di situ apa usia minimal di atas 40 tahun. Yang daftar usia 28, 35, 30. Inilah lucu pisan. Itu mah aku sieun oke di imah dah. Sieun, Bapak mau makan apa lagi? Jadi sieun nih mending balik udah. Ente sieun nanti jadi tara tausiah di imah we terus. Nauzubillahi min zalik. Makanya sekarang lagi cari yang di atas 40 tahun. 40-50 tahun lah. Yang kemarin kan 45 apa berapa? Alhamdulillah bager pisan nemenin istri apa? Kita ngaji, kita telat sahur dibangunin. Emang kayak gitu harusnya pembantu itu. Harus beda dong pembantu ibu sama pembantu kafir, itu harus beda.
Harus ada tugas plus dalam ketaatan. Jangan cuman kayak gitu. Jangan cuman bersih-bersih, oh beda. Nah. Saya ulangi, zikir yang terbaik berikutnya al-baqiyatus sholihat, memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Termasuk pula lafal hauqalah, yaitu la haula wala quwwata. Basmalah, hasbalah. Hasbalah itu yang hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man. Jadi memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Makanya ada kalimat ala bidzikrillahi tatsma'innul qulub. Hati yang tenang itu ketika yang senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Makanya ada kalimat yang lagi papap suka. Fatskuruni atskurkum washkuruli wala takfur. Quran surat Al-Baqarah ayat 151. 152. Sebentar. Guru papap. Kalau bukan guru aku nggak diangkat. Sampai mana tadi? Fatskuruni 151, 152, 153, 153 yang wasta'inu bisobri wassola. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassola. Ya betul. Posisi sebelah kanan kedua dari bawah. Fatskuruni atskurkum waskuruli wala takfurun. Kayaknya. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Itu keren banget itu. Fatskuruni atskurkum, ingatlah kepadaku dan aku akan ingat kepadamu. Jadi dari sekian banyak permasalahan kehidupan kita di dunia, kalau kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Artinya setiap luka, sakit kita, kecewa kita, dikhianati kita, Allah tahu nggak berarti? Tahu banget. Berarti saya nggak akan pernah kecewa itu. Kita nggak akan pernah kecewa itu. Setiap sulitnya kita, dikhianati kita, disakitinya kita, nggak akan pernah kecewa itu. Kenapa? Karena Allah ingat sama kita. Dan kita ingat bahwa ini pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menimpa kepada kita bisa jadi itu cara Allah untuk mengajak kita taubat. Bisa jadi itu cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Tugas kita tinggal berikhtiar sebaik-baiknya. Mau berubah atau enggak? Jujur aja, mau berubah atau enggak? Mau jadi lebih baik atau enggak? Halo, assalamualaikum. Ayo. Mulai dari sekarang kita memperbanyak, kemudian sujud, memperbanyak zikir. Ahabul kalami ilallahi arbaun. Ada 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Silakan mau dimulai dari yang mana aja, bebas. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Banyak keutamaan-keutamaan dalam zikir ini. Walhamdulillahi tamlul mizan. Bacaan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamlu ma baina as-samawati wal ard. Dan bacaan subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi apa yang ada di langit dan juga di bumi. Berkah banget memperbanyak zikir. Yang ketiga, mempersiapkan jiwa dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Quran surat Ali Imran ayat 133. Yaitu bergegas menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah kita persiapkan sesuatu yang paling bermanfaat sebelum kemudian menghadapi bulan Ramadan adalah memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta maaf sama suami, minta maaf sama orang tua ketika bulan Ramadan. Bukan sekedar munggahan makan-makan enak sebelum Ramadan, tapi memaaf, saling memaafkannya. Maka memperbanyak kemudian taubat dengan cara memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dan lain. Jangan fokus sama kuantitinya, tapi pada kualitinya, apa yang kita istighfarkan. Memperbanyak taubat juga dengan memperbanyak berdoa. Misalkan yang Papa suka ajak pakai doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tadi Papa udah jelaskan, ketika kita berdoa itu penuh harap dan cemas. Misalkan doa ini, doanya itu nggak boleh, mohon maaf ya, bukan nggak boleh, kurang baik kalau misalnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, polos gitu. Coba nikmati setiap kalimatnya itu. Allahumma inni, misalkan kalau sendiri, kalau banyak kan berarti Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Kebayang gitu, ya Allah, kasih saya selamat dalam senantiasa menjalankan agama ini ya Allah. Allahumma salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Kasih saya sehat jasad ini saya supaya bisa beribadah kepadamu ya Allah. Supaya saya nikmat datang ke majelis ilmu, bisa sholat, bisa sepertiga malam, bisa wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, dan tambahkan ilmu buat saya ya Allah, yang dengan ilmu itu saya semakin yakin kepadamu, semakin berharap kepadamu, semakin cinta kepadamu, semakin butuh kepadamu ya Allah. Yang dengan ilmu itu saya semakin ada rasa takut kepadamu ya Allah. Wah, itu bahaya Bu, kita menghamba kalau nggak ada rasa takut, harap, cinta itu bahaya. Harus ada rasa takutnya. Harus ada rasa takut sama Allah supaya kita hati-hati hidup di dunia ini. Kalau nggak ada rasa takutnya, khawatir kita nanti banyak dolim sama orang. Wa ziyadatan fil ilmi, yang dengan ilmu ini saya makin bermanfaat hidupnya ya Allah. Tambahin ilmu saya. Wa barokatan fil rizki, dan berkahi rizki kami ya Allah. Karena puncak kufur nikmat adalah mempergunakan fasilitas dari Allah untuk mengkhianati Allah. Cantiknya teteh dipakai buat maksiat, hati-hati. Cantiknya dari siapa? Dari Allah. Teteh dikasih cantik sama Allah. Teteh cantik itu bukan gara-gara pakai apa lagi? Saya ganti dari itu perjuangan banget tuh. Kan pro Israel. Saya ganti pakai malah jerawatan. Kata istri saya, "Papa sehat." Kok jerawatan ya Mam ya? Katanya kan mau bela Palestina. Tapi kalau jerawatan kayaknya balik lagi ke apa ya Mam ya? Kata istri saya, "Pap, emang kalau tumbuh jerawat gara-gara ngebela agama Allah, apa jadi rugi? Padahal yang bermasalah jadi hati papap itu." Ya benar juga ya, nggak apa-apa cuman jerawat. Biasain terus, alhamdulillah aman. Kelihatan kan nggak ada jerawat. Pakai pokoknya facial foamnya
Yang buat dailynya pakai yang, kalau di rumah pakai yang ininya kan cleanser, nggak apa-apa, aman. Pijit pelan-pelan, pakai air hangat sebelumnya, enak kan. Pakai bonteng set gitu, sehat ya. Sikat gigi, sikat gigi yang bener aja. Saya baru tahu satu-satu dari atas ke bawah mikatnya, set 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 set. Kan kita kadang sikat ini satu-satu, atasnya dulu, set 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 set. Atasnya, udah atasnya, baru dalamnya, dari atas ke bawah, set 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 set. Udah gitu pinggirnya sekali gerak, set 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 set. Baru bawahnya, bawah ke atas, set set set. Lila dan bener mah, pegel deh, tapi sehat, supaya nggak ada kotoran di sela-sela gigi kita ini. Jangan pakai tusuk gigi, kata dokter gigi, pakai yang kayak yang buat main biola, tahu nggak sih? Yang ada senarnya itu teh. Hati-hati periksa gigi juga, jaga kesehatan aja. Amanah, ini huntu nih amanah. Iya kan? Gigi kita amanah. Oh waos ya, mohon maaf, waos. Untuk waos ini kan amanah. Oh, ibu ini bengetnya. Wajah ibu kan amanah dari Allah. Ibu perawatan, pertanyaannya buat kelihatan cantik di depan orang atau buat Allah ridho? Buat supaya kita dijaga amanah dari Allah. Bila lagi ngeboikot produk Israel, meskipun kita jadi jerawatan, tapi kalau Allah ridho nggak apa-apa, nggak usah takut saya mah. Gas we, pakai we, bulao lah. Saripo haci teh geningan. Eta tah. Mun seuri kertak banget teh. Apa-apa. Kenapa jadi takut dah? Pakai perawatan yang alami aja, kalau enggak bonteng, cangmete, tomat, ya. Air beras. Tahu nggak air beras? Oh itu ya, air beras kan sehat itu, Bu. Air bulao buat apa ya? Oh gondongan, ya. Mohon maaf, berarti bukan buat banget itu ya. Nggak boleh. Jadi biru atuh. Balat Persib sugan cenah. Nih perawatan bukan karena pengen dipuji makhluk, tapi karena pengen jaga amanah dari. Kalau pengen dipuji makhluk repot ibu. Nanti ada pengajian, ada undangan, sibuk dandannya juga buat orang. Lihat sabda baginda Nabi wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang menggunakan wewangian dengan sengaja niat untuk dicium sama wanita sama laki-laki lain, maka berjalannya dia seperti berjalannya seorang. Nah boleh bu, ibu pak ya tong nempi ka bau awak oge sih. Tetap perawatan jaga, tapi kalau parfum jangan berlebihan sampai diseblokin. Terus saya pernah ketemu sama perempuan pas ngelewat hiriwir. Jadi bikin murinding, jadi siga hawa ingin menafkahi teh tinggi gitu. Nggak boleh itu. Jangan, perempuan nggak usah pakai parfum depan suami. Depan suami bau awak kumaha sih? Depan suami wangi, udah siap ready to use, siap digunakan. Kalau depan suami itu pakai pakaian yang seksi, dandanan yang cantik, menarik, rambut udah dikriwel-kriwel. Ibu kriwel keluar ketika ada undangan nikahan, baru riweuh dandan 2 jam, rek naon. Itu dandan buat siapa? Kadang panganten jeung biduan dangdut eleh dandanan ku ibu. Waduh, hakna gitu, jangkung pisan. Lumpang di kieu-kieu. Ini sampai apa? Awaknya ditenggeng-tenggengin. Apa saya buat apa? Merecet siga. Galepet dibengket. Sok datang ke undangan biasa weh. Istri saya datang ke undangan. Sugan aya nu ngagoda, dicadar san rek ngagoda. Kieu we terus. Oh, cicing we. Dahar baso ge. Anggun atuh teka tingali kitu. Kita cadaran. Ai mun ningali tinu sisi mah.
Cadas juga. Istri saya menurut gitulah. Mohon maaf ya, saya sering muji. Saya muji istri saya karena nggak ada di sini. Kalau ada di sini saya nggak mau muji. Dia jaga, nggak mau dandan. Istri saya bilang, pap, pengen make behel. Soalnya imannya rek naon. Kan dicadar kata aku tuh. Akhirnya dia bilang, iya kan dicadar juga makanya buat kamu, udah bukan diliatin sama orang. Oh iya juga ya, soalnya ya sok we. Sok. Istri saya, apa pernah istri saya tersinggung ketika mau foto terus bilang cheese, udah teka ciri gitu anggar. Disuruh ayo senyum, udah gak akan kelihatan istri saya. Jadi kebayang itu istri. Alhamdulillah lah punya istri teh soleha. Hese manggihan nu siga kitu di mun aya opat deui hayang urang. Udah wah. Ngan ada nu kayak gitu hiji dan hihijina tuh. Dah lah. Pokoknya teh jaga dandanan kita. Teteh olahraga zumba aerobik kersaha. Kalau diniatin karena ngejaga amanah tubuh ini dari Allah, bukan sekali aduh saya teh mini lintuh, bukan gitu. Saya teh mini gendut, saya pengen olahraga itu pengen ngejaga kesehatan karena Allah. Pengen ngejaga tubuh ideal di hadapan suami supaya suami teh bangga ngelihat kita teh tesaregsek gitu. Ini suami teh ningali teh asa ngap gitu ningali urang teh. Teteh meluk suami, cek suami teh, "Mah rek maehan urang gitu." Atuh udah gede awak nanti kekencet atuh. Coba latihan, mohon maaf. Kok Ustaz Astagfirullahaladzim, saya bukan ini ya, mohon maaf maksudnya kalaupun badan kita besar, ya udah nggak usah ngerasa insecure juga. Halo, assalamualaikum. Ini saya bukan jadi apa ya? Kalau itu jadinya rasis ya apa sih? Oh, body shaming, nggak masalah. Ya, mohon maaf, yang dibere, yang dikasih kelebihan badan, ya syukuri aja. Ya tapi sambil tobat juga, sambil latihan. Yang badannya kurus juga, syarat cantik kan bukan juga masalah gendut atau kurus ya, bukan putih atau abu-abu gitu, eksotis. Jadi itu dandannya kita. Sama suami juga mau ganteng depan siapa sih? Saya mau gondrong aja. Terus kata istri saya jangan gondrong, papa cukur saya mah, ada istri saya yang minta. Kecuali tepugu-pugu ibu jauh minta, Ustaz kalau dicukur ganteng dah. Rek naon ibu nitah-nitah orang. Bodoh amat. Cukur kalau kata istri. Mohon maaf yang itu dah. Amalan berikutnya. Apapun yang kita kerjakan karena Allah. Lillah, billah, ilallah. Karena Allah, di jalan Allah, dengan caranya Allah. Coba enak banget itu. Allahu a'lam bishawab.